Baru pulih dari cedera, striker Chelsea ini cedera lagi. Sebuah kabar kurang baik datang bagi Chelsea. Striker mereka Tammy Abraham harus absen lagi akibat alami cedera. Striker berusia 23 tahun itu sudah absen agak lama dari skuad Chelsea. Ia mengalami cedera di bulan Februari kemarin sehingga ia harus menepi. Abraham seharusnya bermain di laga melawan Sheffield United di akhir pekan kemarin. Namun ternyata ia tidak ada dalam skuad The Blues saat itu. Tuchel mengonfirmasi bahwa Abraham absen lagi karena cedera. Abraham meninggalkan sesi latihan setelah baru 5 menit pemanasan sehingga ia tidak bisa bermain, buka Tuchel yang dikutip Sportsmall. Menurut Tuchel, cedera lama Abraham kumat sehingga ia harus masuk ke ruang perawatan Chelsea lagi. Kurang lebih ia mengalami cedera yang sama, ia kembali mendapatkan cedera itu di sesi latihan. Tuchel juga menegaskan bahwa ia tidak akan memaksa Abraham cepat bermain. Ia ingin sang striker pulih seutuhnya sebelum bermain lagi. Skuad Chelsea saat ini diliburkan selama 2 pekan karena jeda internasional. The Blues akan berhadapan dengan West Brom pada tanggal 3 April mendatang. Tujuh pemain Chelsea yang pakai nomor 7 sebelum N'Golo Kante. N'Golo Kante telah memperkuat Chelsea sejak musim 2016-2017. Gelandang asal Prancis itu diboyong dari Leicester City dengan biaya 35,8 juta euro. Chelsea ternyata tidak sia-sia mendatangkan Kante ke Stamford Bridge. Pemain berusia 29 tahun itu sudah membantu The Blues meraih gelar Premier League dan trofi Liga Eropa. Setelah datang ke Chelsea, Kante langsung menggunakan nomor punggung 7 di klub. Nomor tersebut bisa dibilang sebagai salah satu nomor punggung favorit dalam dunia sepak bola. Sejumlah pemain Chelsea juga pernah menggunakan nomor tersebut. Akan tetapi tidak semuanya bisa menuai kesuksesan. Berikut ini 7 pemain Chelsea yang menggunakan nomor 7 sebelum N'Golo Kante. Ramirez. Sebelum N'Golo Kante, pemain Chelsea yang mengenakan nomor punggung 7 adalah Ramirez. Gelandang asal Brasil itu diboyong dari Benfica pada musim panas 2010. Selama 6 musim berseragam Chelsea, Ramirez memainkan peran yang penting di lini tengah. Dia mencatatkan 251 pertandingan di semua kompetisi bersama The Blues. Kebersamaan Ramirez dengan Chelsea akhirnya berakhir pada bursa transfer musim dingin 2016. Andriy Shevchenko. Chelsea merekrut Andriy Shevchenko dari AC Milan pada musim panas 2006. Namun Shevchenko tidak bisa menghasilkan performa terbaiknya di Stamford Bridge. Bomber asal Ukraina itu hanya mencetak 22 gol dari 77 pertandingan di semua kompetisi. Manic. Pemain yang memiliki nama lengkap Nuno Ricardo de Oliveira Ribeiro itu hanya bisa bermain selama 6 bulan di Stamford Bridge. Ia mendapat jatah waktu bermain sebanyak 11 pertandingan saja. Adrian Mutu. Adrian sempat menjadi andalan di lini depan Chelsea. Dia berhasil mencetak 10 gol dan 8 assist dari 38 pertandingan di semua kompetisi. Namun karir Mutu di Chelsea hancur karena dia ternyata kecanduan kokain. Alhasil The Blues akhirnya memutuskan untuk memecat Mutu pada Oktober 2004. Scott Parker. Awalnya Parker memakai nomor punggung 19 di Stamford Bridge. Ia baru menggunakan nomor punggung 7 di Chelsea pada musim berikutnya. Namun karir Parker bersama Chelsea ternyata tidak berlangsung lama. Sang pemain akhirnya dijual The Blues ke Newcastle pada musim panas 2005 setelah mencatatkan 29 penampilan di semua kompetisi. Winston Bogarde. Chelsea merekrut Winston Bogarde setelah tampil impresif bersama Barcelona. Dia membantu Blaugrana meraih 2 gelar La Liga dan 1 trofi Copa del Rey. Namun pemain asal Belanda justru mengalami kesulitan setelah datang ke Stamford Bridge. Bogarde tidak banyak mendapat kesempatan bermain bersama Chelsea. Didier Deschamps. Semasa menjadi pemain, Didier Deschamps dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik yang pernah ada. Dia pernah membantu timnas Prancis meraih trofi Piala Dunia 1998. Di level klub, Deschamps juga memiliki karir yang bagus semasa membela Marseille dan Juventus. Deschamps kemudian bergabung dengan Chelsea pada tahun 1999. Chelsea juara Piala FA dan Liga Champions, Ben Chilwell 100% mungkin. Chelsea punya peluang mengakhiri musim 2020-2021 dengan gelar Piala FA dan Liga Champions. Bek kiri Chelsea Ben Chilwell sangat yakin timnya mampu meraih 2 gelar tersebut. Chelsea sempat mengalami periode sulit pada akhir 2020 lalu. The Blues lantas mengambil langkah dengan memecat Frank Lampard dan menunjuk Thomas Tuchel sebagai manajer baru. Kini di bawah kendali Tuchel, Chelsea menjadi tim dengan performa yang impresif. Cesar Azpilicueta dan kolega telah menjalani 14 laga tanpa kekalahan secara beruntun bersama manajer asal Jerman.
Di Piala FA, Chelsea berada pada babak semifinal. Mereka akan berjumpa Manchester City untuk bisa meraih satu tempat di babak final. Jika lolos ke final, The Blues akan berjumpa pemenang duel Leicester dan Southampton. Chelsea juga punya peluang juara Liga Champions. Mereka kini berada di perempat final dan akan bersua Borussia Dortmund. Jalan Chelsea menuju final masih jauh, tapi mereka adalah unggulan. 100% mungkin, ucap Ben Chilwell dikutip dari The Telegraph. Kami berada di kedua kompetisi itu dan bermain bagus, tapi itu bukanlah sesuatu yang kami bicarakan. Saya pikir itu ada di benak semua orang, tetapi saat ini saya tahu itu klise, sambung bek kiri timnas Inggris itu. Ben Chilwell memang optimis bisa meraih gelar juara di Piala FA dan Liga Champions. Akan tetapi pemain 24 tahun tersebut belum tertarik untuk banyak bicara soal gelar juara. Chelsea hanya perlu memikirkan satu laga ke laga lainnya. Banyak pihak yang tak setuju Kepa Arrizabalaga kembali menjadi kiper nomor 1 Chelsea. Namun sudah saatnya ia kembali ke posisi tersebut bersama Thomas Tuchel. Namun kurun 2 musim terakhir nama Kepa menjadi bulan-bulanan pecinta sepak bola karena keteledorannya menjaga gawang Chelsea sehingga membuat The Blues dirugikan. Di musim perdananya Kepa Arrizabalaga menjadi kiper utama Chelsea di bawah arahan Maurizio Sarri. Sejenak karir di tahun pertamanya tak begitu buruk dengan sumbangsih gelar Liga Eropa 2018-2019. Pun gelar kolektif itu ia barengi dengan banyaknya clean sheet yang ia buat, sehingga dirinya masuk dalam nominasi kiper terbaik FIFA pada 2019, mengacu pada penampilannya pada musim perdananya bersama Chelsea. Namun di musim keduanya Kepa mulai melawak. Penampilannya cenderung inkonsisten dan kerap membuat Chelsea merasa dirugikan. Olok-olok pun mampir sepanjang 2019-2020 dan membuat pelatih Chelsea kala itu, Frank Lampard, mencadangkannya dan memilih Willy Caballero yang berusia hampir 40 tahun. Memasuki musim ketiganya, Kepa harus menerima fakta bahwa Chelsea memboyong kiper lain pada sosok Edouard Mendy di musim panas 2020. Alhasil namanya kian tergusur dari posisi penjaga gawang nomor 1. Kini Kepa Arrizabalaga berstatus kiper kedua Chelsea. Namun sudah saatnya ia membuktikan harga dirinya kembali bersama Thomas Tuchel di pentas teratas. Kehadiran Tuchel membuat para pemain Chelsea yang biasa terpinggirkan sepertinya mendapat kesempatan mulai dari nol untuk membuktikan kapasitasnya. Tuchel paham betul apa yang dibutuhkan Kepa adalah kembalinya kepercayaan dirinya yang hilang di era Lampard. Cemoohan dan hujatan di masa lampau secara tak langsung mempengaruhi performanya di bawah Mistar. Kepa hanyalah penjaga gawang. Tanpa sistem bertahan yang jelas, wajar jika dirinya kerap kebobolan dari situasi yang tak menguntungkan. Dalam 14 laga perdana Tuchel, Chelsea hanya kebobolan 2 gol saja yang berawal dari aksi bunuh diri dan gol Takumi Minamino. Selebihnya, The Blues mencatatkan clean sheet. Kepa yang kerap diolok-olok pun menjadi menyumbangkan 3 dari 12 clean sheet yang dibuat Chelsea bersama Tuchel lewat penyelamatannya.